Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nanda Pak semua. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Jadi kita semuanya dalam keadaan sehat. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Siapa di antara Nanda Bapak yang tidak hadir? Salwa. Ada keterangan dia? Oh, sakit. Ya, mudah-mudahan Salwa cepat sehatnya ya dan bisa kembali beraktivitas dan sekolah seperti biasa kembali. Ya. Sekarang ketua kelas, silakan disiapkan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, jadi mudah-mudahan dengan doa tadi akan memperlancar kegiatan belajar kita dari awal sampai akhir. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan membaca surat Al-Fatihah sama-sama. Jadi mari kita mulai. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, jadi mari kita biasakan baca Al-Quran itu setiap hari. Ya, jadi seperti kebiasaan kita, setiap pagi menjelang pembelajaran kita selalu membaca Al-Quran. Semoga dengan membaca Al-Quran itu akan membukakan pintu hati kita untuk mengikuti pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu melakukan ice breaking ya. Ice breaking kita tepuk semangat. Bisa semuanya? Mulai bisa? Bisa. Coba. Tepuk semangat. Semangat.
Semangat. Ya, bagus. Jadi ini semuanya tujuannya adalah untuk memupuk konsentrasi kita supaya kita lebih konsentrasi dan lebih semangat dalam pembelajaran. Ya, jadi itu kegiatan kita pada pagi ini. Kita akan masuk materi baru berkaitan dengan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Nah, jadi ini yang akan kita bahas sekarang. Sebelum kita bahas ini lebih lanjut, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Silakan. Ya, silakan An. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul dan nama baik Nabi dan Rasul, Pak. Ya, bagus. Mau ulang materi kita minggu lalu di rumah. Jadi minggu lalu kita sudah membahas pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua tentang nama-nama Nabi dan Rasul. Jadi saya harapkan semua kita mengulang materi yang sudah kita pelajari kembali di rumah sebelum kita masuk materi baru. Ya, bisa dipahami Anda Pak semuanya? Bisa. Ya, terima kasih. Sekarang kita akan masuk materi tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Tujuan pembelajaran kita dalam materi ini, yang pertama, diharapkan nanti setelah kita mempelajari materi ini, Anda dapat mampu menjelaskan tentang sifat-sifat wajib bagi Rasul. Yang kedua, diharapkan nanti Anda dapat semuanya mampu menjelaskan sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Kemudian yang ketiga, diharapkan nanti Anda dapat semuanya mampu memahami hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang terakhir, mampu membuat karya kreatif tentang bentuk keteladanan kepada sifat-sifat Rasul. Jadi ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, siapa yang tahu kalau kita bicara tentang sifat-sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul, siapa yang tahu? Apa saja yang disebut dengan sifat wajib dan apa pula yang disebut dengan sifat mustahil? Siapa? Coba angkat tangan. Ya, silakan Nazma. Ya, bagus. Ya, bagus Nazma. Jadi sifat wajib, sifat yang mesti ada pada diri seorang Nabi dan Rasul. Sedangkan sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri seorang Nabi dan Rasul. Ya, jadi itu sebagai pengetahuan awal bagi kita. Jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut kira-kira sifat wajib dan sifat mustahil itu apa saja dia. Karena sifat wajib itu ada rinciannya nanti, sifat mustahil juga ada rinciannya nanti. Jadi itu yang akan kita bahas sekarang. Untuk membahasnya nanti kita bagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, jadi masing-masing kelompok nanti Pak bagikan LKPD. Dan tolong kalian kerjakan LKPD yang Pak bagikan itu nanti. Jadi kalian belajar dengan pendekatan model pembelajaran project based learning. Jadi kalian nanti Pak minta menghasilkan produk berupa peta konsep. Ya seperti LKPD yang Pak bagikan nanti. Jadi tolong kalian lengkapi LKPD yang Pak bagikan nanti, yaitu berkaitan dengan peta konsep yang sesuai dengan tujuan pembelajaran materi kita hari ini. Bisa Anda Pak semuanya? Bisa? Ya, Pak yakin semuanya pasti bisa. Insya Allah bisa. Nah, jadi sekarang kita duduk per kelompok lagi dulu. Ya, jadi yang di sini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Silakan duduk per kelompok masing-masing. Ya, sudah Anda dapat semua. Sekarang kita sudah duduk per kelompok. Sekarang silakan Anda perhatikan video yang saya tampilkan di depan berkaitan dengan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Akan lewati. Nampak videonya? Jadi sekarang Pak bagikan LKPD masing-masing. Tugas yang akan kalian buat. Untuk kelompok 1, nanti kalian membuat peta konsep tentang sifat-sifat wajib bagi Rasul. Untuk kelompok 2, kalian buat peta konsep tentang sifat mustahil bagi Rasul.
kelompok 3 nanti kalian akan membuat peta konsep tentang hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Sedangkan kelompok 4 nanti akan membuat tentang karya hikmah beriman kepada sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ya, sekarang Pak bagikan LKPD-nya. Ya. Sekarang silakan dikerjakan. Silakan berdiskusi dengan teman satu kelompok kalian. Silakan dibuat peta konsep berdasarkan LKPD yang Pak bagikan. Silakan. Semuanya tolong bekerja ya. Nah, ini untuk tugas kelompok 4. Silakan dikerjakan. Kelompok 1 paham tugasnya. Kelompok 2 paham tugasnya. Kalau ada yang ragu silakan langsung tanya sama Pak. Kelompok 3 paham tugasnya. Ada kendala? Ya, silakan dikerjakannya. Tolong semuanya kerjasama. Kelompok 4 paham tugasnya? Ada kendala? Ya, silakan dikerjakan. Tolong bantu ya Vi. Ya, semuanya bekerja ya. Sudah siap kelompok 1? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3 sudah siap? Sudah? Ya, cepat kelompok 2. Kelompok 4 sudah siap? Sudah? Ya, bagus. Berarti tinggal kelompok 2 lagi yang belum. Nah, sekarang kita presentasikan hasil karya kalian di depan teman-teman kalian. Sekarang Pak minta perwakilan dari kelompok 1, silakan tampilkan karyanya di depan kelas kalian. Silakan. Kelompok 1 silakan. Ya, silakan Nazura sama Cinta, silakan. Nah, tampilkan saja ke depan. Di sini, sebelah sinilah. Ya, seperti ini kan. Diangkat tinggikan. Ya, jadi ini hasil dari kelompok 1, peta konsep dari kelompok 1 berkaitan dengan sifat wajib bagi Rasul. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2 perwakilannya. Ya, jadi ini tugas dari kelompok 2, yaitu sifat mustahil bagi Rasul. Ya, bagus kelompok 2. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Silakan ditampilkan peta konsepnya di depan. Ya, ini hasil diskusi dari kelompok 3, itu berkaitan dengan hikmah beriman kepada Rasul. Ya, bagus. Jadi ini peta konsep dari kelompok 3. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Nah, jadi itu hasil pembelajaran kita pada kegiatan kali ini berupa peta konsep tentang sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, kemudian hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Jadi itu kegiatan pembelajaran kita pada kali ini. Kita akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran kita. Silakan dibuat LKPD yang sudah Pak bagikan di bagian tes formatif. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita dari awal tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan. Coba angkat tangan. Berkaitan dengan sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul. Siapa yang bisa menyimpulkan, mengambil kesimpulan? Siapa?
Siapa yang bisa? Silakan Anissa, silakan Nisa. Apa sifat wajib bagi Rasul apa Nisa? Apa saja yang termasuk sifat wajib bagi Rasul? Ya, bagus. Jadi sifat wajib bagi Rasul ada berapa dia? Ada 4. Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Berikutnya sifat mustahil bagi Rasul. Siapa bisa menyimpulkan? Cobaan, apa kesimpulan kita berkaitan dengan sifat mustahil bagi Rasul? Khianat, tidak dapat dipercaya, baladah, bodoh, hitman, menyembunyikan. Ya, bagus. Juga sifat wajib ada 4, sifat mustahil juga ada 4. Bagus. Kemudian berikutnya berkaitan dengan hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Siapa bisa menyimpulkan? Coba Suci, silakan Suci. Ya. Ya, bagus. Jadi itu kesimpulan materi kita pada pertemuan kali ini berkaitan dengan sifat wajib bagi Rasul. Jadi masing-masing kita wajib mencontoh sifat yang telah dicontohkan oleh Nabi dan Rasul berkaitan dengan sifat wajib. Pertama, kita harus amanah. Yang kedua, kita harus sidik, jujur. Yang ketiga, kita harus fatonah, cerdas. Yang keempat, kita harus tabligh, yaitu menyampaikan. Dan juga kita harus menghindari sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul itu. Jadi kita tidak boleh jadi orang pendusta. Kita tidak boleh jadi orang yang suka berkhianat. Kita tidak boleh jadi orang bodoh. Dan kita tidak boleh menyembunyikan informasi dari orang lain. Jadi itu diantaranya kesimpulan materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, jadi sekarang dari proses pembelajaran kita dari awal tadi, bagaimana perasaan Anda dapat semuanya? Senangkah atau bagaimana? Senang, ya alhamdulillah. Jadi berarti kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir ini berjalan dengan baik. Semoga apa yang Pak sampaikan dari awal tadi dapat kita cerna dan dapat kita pahami secara bersama. Dan mohon nanti tolong diulang kembali materinya di rumah. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi. Ya, jadi insya Allah minggu depan kita akan bahas lagi berkaitan dengan hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Jadi itu dia pertemuan kita pada kali ini. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.